Yen musik ulaman dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga sehat-sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya guys. Pakai masker, jauhi kerumunan, sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Balik lagi dengan saya, Sofi, kurator dari podcast Dosis Horor. Sebelum ke cerita, izinkan saya untuk berterima kasih kepada kalian semua, sobat Dosis Horor yang sudah follow, share, dan subscribe podcast Dosis Horor di Spotify, di YouTube, ataupun di platform lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Untuk yang belum follow dan subscribe, ayo follow dan subscribe podcast Dosis Horor, supaya kami tetap semangat menghadirkan kisah-kisah pengalaman misteri untuk kalian semua. Halo semua guys, kali ini cerita ditulis oleh Mas Ramdan Nahdi ya, dari Wattpad. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Call from the morgue, panggilan telepon dari kamar mayat, part pertama. Selamat mendengarkan. Din, gue keluar dulu ya, mau makan, ucap Karno. Siap mas, balasku. Din, kalau ada telepon gak usah diangkat ya. Kenapa emang mas? Pokoknya gak usah diangkat, balas Mas Karno seraya berjalan meninggalkan pos satpam. Mas Karno sudah bekerja di rumah sakit ini selama 5 tahun, sedangkan aku baru hari ini mulai bekerja. Entah kebetulan atau gimana, hari pertama kerja malah kebagian shift malam. Shift malam di sini berbeda sekali dengan tempat kerjaku sebelumnya. Di sini lebih sepi, hanya ada beberapa suster atau keluarga pasien yang lalu lalang. Mataku langsung tertuju pada telepon di atas meja. Siapa sih malam-malam nelpon? Ngagetin aja. Gumamku seraya berjalan mendekati meja. Angkat nggak ya? Pikirku setelah teringat ucapan Mas Karno tadi. Angkat aja deh, siapa tahu penting. Halo? Sapaku, tapi tidak ada jawaban. Halo? Masih tidak ada jawaban. Tiba-tiba telepon terputus. Paling kerjaan Mas Karno ini, gumamku pelan, lalu kembali duduk di kursi dan menonton TV. 20 menit kemudian, Mas Karno sudah kembali ke pos satpam. Gimana Din? Tanyanya. Gimana apanya mas? Balasku. Ada yang telepon gak? Senyumnya sedikit mengembang. Aku sudah tahu. Pasti telepon tadi ulahnya.
Tuh kan, Mas Karno iseng ya tadi. Dasar. Mas Karno tertawa terbahak-bahak. Gue cuma ngetes lu doang. Balasnya lanjut tertawa. Saya sih udah biasa. Dulu pas jaga gedung kantoran, sering juga telepon bunyi sendiri. Pernah juga lift naik turun sendiri. Ya, gagal tes dong gue, Mas. Aku pun tertawa. Kami pun lanjut mengobrol tentang cerita-cerita yang beredar di rumah sakit ini. Di sini gimana, Mas? Ada nggak tempat yang paling ditakutin? Tanyaku. Biasanya kamar mayat. Gue kalau lagi patroli sendiri, males banget dah lewat sana. Mana harus lewatin lorong penjaga panjang gitu. Emang kamar mayatnya di mana, Mas? Di bagian belakang bangunan ini, agak pojok, deket sama pemakaman rumah sakit. Oh. Gue sakit perut. Mau ke kamar mandi dulu ya, ucap Mas Karno. Oke, Mas, siap. Hati-hati ya, ucapnya sambil melebarkan senyum, lalu berlari ke kamar mandi. Kondisi rumah sakit benar-benar sepi. Sejak tadi belum terlihat orang yang masuk ataupun yang keluar. Aku duduk di kursi depan pos satpam sambil mengamati area sekitar. Tak lama kemudian, telepon kembali berbunyi. Spontan aku menengok ke belakang. Males paling Mas Karno lagi iseng. Telepon terus berbunyi. Aku mulai terganggu dengan suaranya. Dengan cepat aku berjalan ke arah meja dan mengangkatnya. Mas, gak usah iseng deh. Dibilang saya gak takut, ucapku. Sayup-sayup ku dengar suara seorang wanita menangis dari balik telepon. Suaranya benar-benar menyayat hati. Sedih sekali. Udah Mas, gak lucu. Aku langsung menutup telepon. Duh. Lu ngerjain gue, Din? Tanya Mas Karno dengan wajah ketakutan dan nafas tersengal-sengal. Ngerjain apa, Mas? Dari tadi saya di sini, balasku. Tadi pas gue lagi ada yang gedor-gedor pintu. Pas gue tanya, gak ada jawaban. Terus di kamar mandi sebelahnya ada bunyi penutup toilet, kayak dimain-mainin gitu. Kubrak-kubrak. Pas gue cek keluar, ternyata kosong. Gak ada siapa-siapa. Jelas Mas Karno. Bukan saya, Mas. Sumpah dah, saya dari tadi di sini. Terus lu ngapain diam di sana? Tadi ada telepon, pas diangkat malah suara cewek nangis. Sedih banget, Mas. Kenapa ya? Waduh, ada yang iseng beneran ini sih, ucap Mas Karno. Mungkin mau kenalan sama satpam baru, balasku tersenyum, lalu berjalan menjauhi meja. Baru melangkahkan kaki di luar pos, telepon itu kembali berbunyi. Hei, udah gak usah diangkat, ucap Mas Karno. Siap, balasku. Telepon itu terus berbunyi. Aku sungguh penasaran. Siapa orang iseng yang dari tadi nelpon? Mau kemana lu? Tanya Mas Karno ketika melihatku berjalan ke arah meja telepon. Penasaran, Mas? Siapa sih yang iseng? Balasku lalu mengangkat telepon. Halo? Halo? Ucapku membuka percakapan. Dari balik telepon kembali terdengar suara wanita menangis terisak-isak.
sangat sedih sekali, sangat memilukan. Pak, jangan iseng dong. Balasnya lirih. Tolong. Aku melihat Mas Karno. Dia terus memintaku untuk menutup teleponnya. Wanita itu seperti merintih kesakitan, sementara aku masih memikirkan kata-katanya barusan. Tubuhku sudah mulai rusak. Maksudnya apa ya? Mohon maaf, Mbak. Maksudnya apaan ya? Tanyaku. Belum sempat dia membalas pertanyaanku, Mas Karno tiba-tiba menarik gagang telepon dan menutupnya. Ih, dibilangin gak usah diangkat, gak nurut amat sih, ucapnya marah. Tapi Mas, tadi ada orang minta tolong. Mas Karno menatap layar kecil di atas deretan angka telepon. Tuh, 456, itu saluran telepon dari kamar mayat, ucap Mas Karno sambil menunjuk 3 angka tersebut. Hah? Emang ada cewek yang jaga kamar mayat? Tanyaku polos. Nggak ada. Lagian jam segini mana ada orang di sana. Rumah sakit juga kan lagi sepi. Ih, jadi merinding saya, Mas, ucapku. Kami pun langsung berjalan keluar, duduk di kursi depan. Telepon itu kembali berbunyi. Mas, aku menatap Mas Karno. Udah biarin aja. Selama kami duduk di kursi depan, bunyi telepon itu terus menemani dan terus berdering. Tak ada satupun dari kami yang berani mengangkatnya. Hingga telepon itu berhenti berdering tepat pukul 3 pagi. Mas, sebelum ganti sip, kita cek ke kamar mayat yuk. Ajakku disambut dengan wajah kaget Mas Karno. Udah gila lu ya, bentaknya. Takutnya ada yang kejebak di dalam kamar mayat gitu, Mas. Kan kasihan. Ogah ah, lu aja sendiri. Kami hanya duduk saja tanpa mengobrol sedikit pun. Sepertinya Mas Karno masih kesal dan ketakutan. Tak lama azan subuh berkumandang. Mas, saya ke musola dulu ya, ucapku sambil memecah keheningan. Oke, Din, balasnya singkat. Seusai sholat subuh, aku bertemu dengan seorang perawat. Pagi Sus, sapaku. Ada apa ya, Mas? Kalau penjaga kamar mayat siapa ya? Tanyaku. Perawat itu tercengang mendengar ucapanku. Mas, satpam baru ya? Iya, Sus. Oh, Pak Kosim yang biasanya jaga. Paling bentar lagi juga datang. Oh, makasih ya, Sus. Sama-sama, balasnya dan berlalu ke kamar pasien. Aku pun berjalan menyusuri rumah sakit. Kata Mas Karno ada di pojok, dekat makam. Gumamku sambil berjalan mencari kamar mayat. Nah, ini nih. Kulihat sebuah papan besi berwarna hijau dengan tulisan kamar mayat dan tanda panah ke atas. Ternyata benar harus melewati lorong panjang, karena letaknya ada di ujung lorong. Badanku merinding saat melangkah kaki masuk ke lorong itu. Kubatalkan niat untuk mengecek sendirian. Lebih baik menunggu Pak Kosim datang. Dari kejauhan, aku melihat seorang pria parubaya sedang berjalan ke arahku. Ngapain, Dek, duduk di sini? Tanyanya. Lagi nunggu Pak Kosim. Nunggu saya? Ada apa ya? Maaf Pak, saya baru tahu. Iya, nggak apa-apa. Tapi ada apa ya cari saya? Ada yang penting? Gini Pak. Semalam ada cewek nelpon dari kamar mayat.
Saya mau ngecek, takutnya ada orang yang terjebak di sana. Oh, adek satpam baru ya? Iya. Itu udah biasa, dek. Jadi cuekin aja. Gak dicek dulu, Pak? Ya sudah, kalau adek nggak percaya, sini ikut. Ajaknya seraya berjalan memasuki lorong panjang. Hawanya sangat berbeda dengan di luar. Padahal matahari sudah terbit, tapi udaranya terasa lembab dan dingin. Aku sampai merinding beberapa kali. Pak Kosim menghentikan langkahnya tepat di depan pintu kamar mayat. Adek mau cek ke dalam? Tanyanya sambil tersenyum. Oh boleh, Pak. Pak Kosim membuka pintu. Tiba-tiba tercium bau busuk yang menyengat. Spontan aku langsung menutup hidung. Begitu pula dengan Pak Kosim. Oh apa ini ya? Ucap Pak Kosim, kemudian menyalakan lampu. Kayaknya dari sana, Pak, ucapku. Iya, dari kamar pendingin, balasnya. Kami berjalan ke kamar pendingin. Bau busuk itu semakin menyengat. Aku berusaha menahan nafas. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Kosim. Kenapa, Pak? Lemari pendinginnya mati. Kayaknya konslet. Kemarin pas saya pulang gak kenapa-kenapa. Ya udah, Pak, sekarang panggil teknisi listrik aja, ucapku lalu mengajaknya keluar. Aku sudah tak tahan dengan bau busuknya. Pak Kosim cepat-cepat menelepon teknisi listrik, sedangkan aku langsung pamit pulang karena shiftku sudah selesai. Esok harinya aku kembali ditugaskan untuk berjaga malam. Mas Karno sepertinya tidak datang karena sedang tidak enak badan. Jadi aku harus berjaga sendirian. Aku mendapat kabar kalau lemari pendingin sudah diperbaiki. Setidaknya itu membuatku jauh lebih tenang. Semoga saja tidak ada telepon dari kamar mayat lagi. Semakin malam rasa takutku semakin bertambah. Apalagi setiap melihat gagang telepon di atas meja. Sampai akhirnya aku mempunyai ide yang untuk mencabut kabel telepon itu. Namun tiba-tiba telepon itu berbunyi. Aku perhatikan nomor yang tertera di sana. Angkanya 456, alias saluran telepon dari kamar mayat. Bagaimana bisa ada telepon masuk, padahal kabelnya sudah kucabut? Bersambung.